Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Pandiwijaya dari kelas Sipil 7A ingin mempresentasikan ujian atau UAS mata kuliah komputer masyarakat dengan judul Kejahatan Komputer Cybercrime. Baiklah, di sini ada kejahatan komputer, yang kedua ada penyebab kejahatan komputer, yang ketiga contoh kasus, yang keempat solusi kejahatan komputer. Kejahatan komputer. 1. Pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. 2. Cyberterorisme. Cyberterorisme merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterorisme kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. 3. Hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. 4. Carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain, para carder atau pelaku carding. Biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar seiring masih minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia. 5. Defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena pelaku device biasanya menyasar website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. 6. Cyber squatting. Istilah cyber squatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Penyebab kejahatan komputer. Yang pertama ada akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keempat, ada kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Dan yang kelima, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Contoh kasus yang pertama ada pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang pencurian tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. 2. Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain atau domain name digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendapatkan nama domain perusahaan atau lain. Dan ada contoh kasus pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan
2. Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain, domain name digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang, namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis yang sering digunakan adalah cyber squatting. Solusi kejahatan komputer yang pertama adalah lindungi gadget game komputer atau perangkat lain yang digunakan. Lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. 2. Jangan gunakan software bajakan. Gunakanlah peranti lunak resmi. Pasalnya banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu rekomendasinya adalah berimigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Karena biasanya tidak open source banyak yang bayar, mengingat orang Indonesia enggan keluar duit untuk beli software asli dan lebih memilih bajakan. Yang ketiga ada pasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. Yang keempat ada menggunakan data encryption, misalnya seperti Wi-Fi, Protected Access 2 atau WPE 2, dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor atau rumah. Sehingga komunikasi teks yang jelas tidak bisa disadar dan bisa mencegah akses yang tidak sah. 5. Selalu memiliki sikap waspada. Waspada memang sangat diperlukan, jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang bertebaran di internet. Memang kejahatannya dilakukan di dunia maya, tapi di dunia nyata semua akibatnya tidak bisa diputar balik. Dan keenam, selalu periksa data bank dan kartu kredit secara teratur. Sekian presentasi saya dari kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.